Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Haryono Putro. Kali ini kita akan membahas tentang konsep-konsep dasar di ekonomi teknik, yaitu di bagian depresiasi. Nah, depresiasi itu adalah penyusutan nilai fisik atau decrease in value barang dengan berlalunya waktu dan penggunaan berdasarkan umur ekonomi aktual aset sampai umur rencana tertentu atau useful life, dengan mempunyai nilai buku atau book value atau salvage value. Terus penurunan atau penyusutan nilai pasar, penurunan nilai pakai kegunaan atau penurunan alokasi kos, fungsi waktu, kegunaan, umur. Kalau kita lihat di web ya, nanti coba dicari depresi penyusutan, maka ada banyak sekali teori-teori tentang itu ya, nanti coba dilihat. Nah, ada banyak pengertian juga dari para ahli, yaitu pengalokasian harga perolehan aset, proses alokasi biaya bangunan dan peralatan selama masa manfaat produktif aset, penggunaan metode yang sistematis dan rasional, dan lain-lain ya. Nanti coba untuk lebih dalam nanti bisa dicari sendiri. Tapi intinya adalah bahwa depresiasi ini adalah penurunan nilai dari suatu aset ya, fisik karena waktu dan pemakaian. Atau gambarnya gini, misalkan kita membeli mesin pabrik atau mungkin mobil untuk inventaris kantor ya, atau untuk mobilisasi di kantor. Harganya misalkan 100 juta ya, harganya 100 juta. Terus di akhir tahun kelima estimasi harga nanti kalau dijual itu masih 50 juta. Nah, sehingga total depresiasi selama 5 tahun ini adalah 100 juta pembelian awal dikurangi salvage value-nya 50 juta. Jadi 50 juta dibagi dalam 5 tahun. Ya, sehingga kurang lebih 1 tahunnya adalah 10 juta. Gambaran umumnya adalah seperti ini ya. Jadi ada cost awal, kemudian ada umur di sini useful life, terus akhir pemakaiannya berapa. Nah, baru total depresiasinya adalah seperti ini. Konsep depresiasi ini sebenarnya keperluannya adalah dalam rangka pencatatan akuntansi ya. Jadi kalau kita cek di sini pencatatan akuntansi, nah ini terlihat ada dua metode, yaitu ada cash basis dan accrual basis. Kalau cash basis itu adalah mencatat transaksi pada saat ya kas itu keluar dan masuk ya. Jadi kita mengeluarkan cash ya, dicatat pengeluaran, kita mendapatkan cash ya, dibayar dengan cash. Kalau accrual itu dia mengakui pendapatan berdasarkan tanggal keterjadian dan tanggal terjadinya transaksi. Jadi kalau contohnya di pembelian mobil itu, kalau secara cash basis di tanggal pembelian mobil, maka seakan-akan perusahaan itu rugi ya, atau mengeluarkan duit 100 juta. Nah, padahal barangkali kalau dihitung per depresiasi per tahun, yang tadi itu perhitungannya adalah 10 tahun, 10 juta per tahun ya. Sehingga saat sepertinya akan memberikan nilai expense atau pengeluaran yang sesuai. Contohnya lagi, misalkan biaya gaji. Barangkali pekerja itu perharinya sudah bekerja, tetapi dia mendapatkan upahnya di akhir bulan ya, di akhir bulan. Meskipun sebenarnya juga ketika hari itu dia sudah bekerja ya, berarti dia berhak untuk mendapatkan gaji, namun biasanya adalah bulanan. Demikian pula misalkan biaya listrik ya, di dalam bulan itu sudah ada pengeluaran untuk listrik, tetapi baru di-adjust ketika di akhir bulan. Nah, jadi
expense atau pengeluaran seperti itu, di dalam pencatatan basis accrual ini lebih melihatkan keadaan posisi keuangan atau neraca atau pencatatan aksesnya yang lebih reality. Apakah semua barang bisa didepresiasi? Oh, ternyata tidak, ya. Memenuhi ketentuan bisa didepresiasi apabila yang pertama adalah harus digunakan dalam bisnis atau untuk menghasilkan pendapatan, ya. Yang kedua adalah harus mempunyai umur efektif yang dapat ditentukan, sesuatu yang dapat dipakai sampai aus, rusak, diperbaiki atau menjadi tidak dipakai. Kemudian bukan merupakan barang inventory atau stok dalam perdagangan atau barang investasi. Adapun barang itu ada dua macam, yaitu yang berwujud dan tidak berwujud, tangible dan intangible. Barang berwujud ya seperti misalkan kalau pribadi itu mesin, kendaraan, alat. Kemudian barang real atau real property misalkan tanah, bangunan. Nah, di sini tanah tidak terdepresiasi karena umur efektifnya tidak bisa ditentukan. Kalau barang tidak berwujud atau intangible misalkan ada hak cipta atau paten. Ya. Ada catatan di sini adalah kita tidak membahas depresiasi atas barang tak berwujud karena proyek-proyek teknik hampir tidak pernah melibatkan kelompok barang ini. Adapun metode depresiasi di diktat ini ada 4, yaitu metode garis lurus atau straight line method, ada metode keseimbangan menurun atau declining balance atau double declining balance, kemudian ada metode jumlah angka tahun, sum of the year digit method, ada juga metode unit produksi atau unit of production method. Nah, sebelum ke metode depresiasi ini perlu diketahui definisi-definisi yang nanti akan dipakai, yaitu yang pertama ada cost, yaitu adalah biaya original aset, kemudian nilai buku atau book value, ya, yaitu suatu nilai barang yang sudah tidak terlalu bermanfaat dari segi pasarnya. Kemudian ada nilai pasar atau market value, yaitu nilai barang yang menjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli. Kemudian ada umur efektif atau useful life, itu harapan estimasi jangka waktu penggunaan barang. Kemudian ada nilai sisa, salvage value atau residual value, yaitu estimasi nilai barang pada akhir umur efektifnya. Kita masuk yang pertama, yaitu metode garis lurus atau straight line method. Metode garis lurus ini mengasumsikan bahwa jumlah yang tetap depresiasinya tiap tahun. Contoh di mobil tadi, ya. Jadi depresiasi tahunnya adalah rata sama setiap tahun. Contoh, sebuah mesin dibeli dengan harga 41 juta, estimasi umur 5 tahun, dan setelah 5 tahun barang dapat dijual dengan harga 1 juta. Tampilkan depresiasi tahunannya. Nah, sehingga depresiasi per tahunnya adalah ya nilai awal dikurangi akhir dibagi masa manfaatnya, ya, sehingga 40 juta dibagi 5 yaitu 8 juta, sehingga depresiasi per tahunnya adalah sebesar 8 juta. Nah, ini sama untuk setiap tahun, ya, seperti itu. Nah, berikutnya adalah metode keseimbangan menurun atau declining balance method atau double declining balance method. Metode ini mengasumsikan depresiasi biaya tahunan merupakan persentase tetap dari book value, ya. Nah, ini kita langsung ke contoh, ya. Seperti yang mesin tadi, ya, dibeli 41, masa beroperasi 5 tahun, kemudian depresiasinya menggunakan double declining balance dengan rate 40%. Tampilkan depresiasi tahunannya. Nah, di tahun pertama masih 41 juta, kemudian akhir tahun pertama dia terdepresiasi 40% dari book value, nah, sehingga 40% dari 41 16.400, sehingga di tahun pertama book value atau book value-nya masih 24.600. Di akhir tahun kedua maka depresiasinya adalah 40% dari book value di akhir tahun yang pertama, yaitu 24.600.000 hingga 9.840.000.
Nah, ini akumulasi depresiasinya. Nah, ini book value di akhir tahun kedua, yaitu 24.600 dikurangi 9.840.000, ya masih 14.760.000. Nah, di tahun ketiga maka depresiasi expense-nya adalah 40% dari book value tahun kedua, ya, dan seterusnya sampai akhir tahun kelima. Sehingga kalau kita lihat di metode DDP ini terlihat depresiasi expense-nya adalah 16 juta, 9 juta, 5 juta, 2 juta, 3 juta, 2 juta, ya. Dan yang ketiga adalah metode jumlah angka tahun atau sum of the year digit method. Metode ini dengan membandingkan tahun umur dengan jumlah total umur asumsi. Misalkan tadi adalah 5 tahun, sehingga angka tahun urunan terbalik, ya 5, 4, 3, 2, 1, maka faktor depresiasinya adalah 5/15, 4/15 sampai 1/15. Contoh dari mesin tadi, bila digunakan depresiasi angka jumlah tahun, ya, sehingga depresiasi expense adalah seperti ini. Kemudian berikutnya ada metode unit produksi atau unit of production method. Nah, di sini depresiasi expense atau biaya depresiasi itu berdasarkan berapa unit yang tergantung unit produksinya. Ya, contoh, sebuah mesin dibeli dengan harga 41 juta, umur rencana 5 tahun, di akhir tahun kelima masih 1 juta. Produksi tahun pertama adalah 20.000 buah, di tahun kedua adalah 30.000 buah unit atau unit, ya. Tahun ketiga 25.000, tahun keempat 15.000, tahun kelima 10.000. Estimasi umur mesin dengan produksi adalah 100.000 unit tampilkan, yakni biaya awal dikurangi akhir dibagi 100.000, sehingga depresiasi per unitnya adalah Rp400 per unit. Sehingga ketika per tahun itu ada data produksi, nah maka biaya depresiasinya tinggal dikalikan dengan biaya per unit produksi, ya seperti ini. Nah, comparing dari beberapa metode yang ada, strike line, double declining balance, jumlah angka tahun, dan unit produksi adalah seperti ini. Jadi tentang metode mana yang akan dipakai, nah tentunya pihak manajemen harus memperkirakan, nah kira-kira yang cocok untuk jenis mesin atau pengeluaran yang sesuai dengan expense-nya atau pengeluarannya, ya. Nah, nanti tergantung dari manajemen dia akan memilih yang mana, ya. Jadi sekali lagi bahwa metode mana yang dipilih tergantung kepentingan manajemen perusahaan masing-masing. Nah, dari survei 600 perusahaan di Amerika itu kelihatan bahwa ada 81% itu menggunakan strike line methods. Kemudian yang kedua itu double declining balance, ada 7%. Kemudian 5% unit produksi, 4% itu double declining balance, dan 3% dari sum of your unit. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.